Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Nur Askia. You can call me Askia, kalian bisa panggil aku Askia. Dan yang baru pertama ke channel ini, hai salam kenal, nama aku Askia. Oke teman-teman, kali ini kita akan ngebahas topik yang super relate sama kehidupan sehari-hari kita, yaitu red flag dan green flag dalam pertemanan dan suatu hubungan. Karena jujur aja ya, kadang kita terlalu sibuk ngejaga hubungan, tapi kita lupa ngecek bahwa hubungan ini sehat nggak sih sebenarnya. Nah, yang pertama, segmen satu yaitu apa itu red flag dan apa itu green flag. Nah, jadi gini teman-teman, red flag itu tanda-tanda peringatan, alarm peringatan yang nunjukin kalau hubungan itu bisa toksik, ngerugiin kita, atau bahkan bahaya. Sedangkan green flag adalah tanda kalau hubungan itu sehat, aman, dan bisa bikin kita berkembang. Tapi masalahnya banyak dari kita tuh sering ngeremehin red flag dan gak sadar pentingnya green flag. Karena takut sendirian, kita takut sepi, atau udah terlalu sayang. Jadi yuk kita bahas satu-satu biar kita semua bisa mulai lebih sadar dan lebih sayang sama diri kita sendiri. Oke, kemudian segmen kedua, red flag yang harus diwaspadai. Ini dia red flag yang sering banget kejadian dalam pertemanan maupun dalam suatu hubungan. Yang kesatu, dia selalu ngerendahin kamu di depan orang. Kayak bercanda, tapi rasanya nyakitin, nyesek. Kayak contohnya itu, ih kamu mah gitu doang gak bisa. Itu bukan candaan, itu manipulasi emosi. Yang kedua, ngatur-ngatur tapi ngaku sayang. Kayak, kamu nggak boleh ya temenan sama dia. Upload foto itu jangan ya, nggak cocok. Sayang, bukan berarti kontrol, itu posesif. Ya, aku percaya dalam suatu hubungan, apalagi dalam hubungan yang sudah serius ya, sebagai misalnya calon suami, calon istri, memang kita perlu hubungan untuk membicarakan hal-hal yang serius, apalagi kalau udah jadi suami istri, aku percaya seperti kata Bapak B.J. Habibie, nggak ada nggak ada hubungan tanpa adanya peraturan. Kalau nggak mau ada peraturan, tetaplah sendiri. Ya, aku percaya dan aku setuju itu. Tapi bukan berarti peraturan yang posesif, ngelarang kita dalam, bahkan untuk kita berkembang aja dia ngelarang. Dia nggak bisa melihat hal positif. Dia intinya posesif yang berlebihan, baik dalam pertemanan maupun hubungan. Hubungan antara kita dengan pasangan kita. Peraturan boleh ada, tapi bukan yang berlebihan, yang sangat-sangat berlebihan. Itu namanya juga posesif, itu toxic. Dan itu juga tanda-tanda bahwa dia itu red flag. Dan ya intinya bukan yang berlebihan. Dan aku juga setuju dengan kalau dalam hubungan ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan, aku setuju bahwa friendly itu nggak baik dalam suatu hubungan, apalagi kalau udah serius sebagai calon mau menuju hubungan yang halal atau bahkan udah jadi pasangan. Karena aku juga nggak suka dengan laki-laki yang friendly. Dan laki-laki tentunya nggak suka juga dengan perempuan yang friendly. Tapi dia tahu dia nggak suka dengan pasangan yang friendly, tapi terkadang dia friendly. Nah, jadi tetapkan batasan, jadi bicarakan. Ketika ingin serius, bicarakan batasan-batasan dengan lawan jenis. Apa aja sih yang jangan kita larang, apa aja sih yang menyakiti pasangan kita, jadi bicarakan baik-baik. Oke? Okay? Nah, kemudian yang ketiga, ciri-ciri red flags, orang yang red flag yaitu selalu kamu yang minta maaf. Bahkan saat kamu nggak salah. Kalau hubungan bikin kamu terus merasa bersalah, itu tanda hubungan yang nggak sehat. Baik dalam hubungan percintaan, baik dalam hubungan pertemanan. Yang keempat, nggak mau dengerin kamu bicara. Cerita kamu nggak dianggap penting sama dia laki-laki itu atau sama dia teman kamu. Tapi giliran dia cerita, kamu wajib dengerin. That's imbalance. Dan itu enggak imbang. Kamu bukan tempat sampah emosi. Kamu bukan tempat tong sampah emosi dia yang dia bisa datang kapan aja curhat ke kamu, sedangkan pas kamu butuh dia, dia nggak ada. Jadi jangan tampung. Silakan di-throw, dibuang orang-orang yang seperti itu. Nanti insya Allah akan datang orang yang lebih baik, teman yang lebih baik, dan pasangan yang lebih baik. Yang setara. Kayak burung aja tuh terbangnya butuh dua sayap. Masa
Kalau satu sayap nggak akan bisa terbang. Begitu juga dengan hubungan, butuh setara dan imbang kasih sayangnya, perhatiannya, effortnya, pedulinya. Oke. Kemudian yang kelima, ciri-ciri red flags yaitu bikin kamu ragu sama diri kamu sendiri. Kayak kamu lebay, kamu terlalu sensitif. Ini namanya gaslighting. Pelan-pelan kamu merasa semua itu salahmu. Jadi intinya dia bikin kamu serba salah. Dia bikin kamu ragu sama diri sendiri. Dia nggak bikin kamu bertumbuh. Dia malah bikin kamu down. Oke, kemudian segmen yang ketiga yaitu green flag yang perlu dicari. Sekarang teman-teman, yuk kita bahas green flag. Tanda kalau kamu lagi ada di hubungan yang sehat, entah itu pertemanan atau hubungan percintaan. Yang pertama, tanda itu green flag, yaitu bisa jadi diri sendiri tanpa takut dijudge. Kita nggak takut dijudge, kita bisa jadi diri kita sendiri. Kita bisa jadi, ya, myself of or ourselves. Intinya kita bisa jadi diri sendiri, kita autentik dengan diri kita sendiri. Kita nggak perlu pura-pura happy, nggak perlu jaim. Mereka menerima kamu dengan segala versinya. Yang kedua, dia mendukung tapi nggak maksa. Mereka support kamu berkembang, tapi nggak maksa kamu harus jadi versi yang mereka mau. Nah, kemudian yang ketiga, komunikasi dua arah. Kamu bisa cerita, mereka dengerin. Mereka cerita, kamu juga dengerin. Jadi, seperti yang aku bilang tadi, yaitu balance. Sama-sama hadir, setara gitu. Nggak berat sebelah. Kemudian yang keempat, green flag, tanda-tanda green flag yaitu bisa menghargai batasan. Kamu bilang, aku lagi butuh waktu sendiri. Dan mereka hormatin itu. Nggak drama dan nggak nuntut. Jadi mereka memberi ruang untuk kamu sendiri. Baik kamu nenangin diri ketika ada masalah atau ya dia memberi ruang untuk kamu sendiri. Jadi nggak nuntut kalian, nggak marah-marah, nggak ngedrama, dan atau hal lainnya. Dan yang kelima, bikin kamu ngerasa aman, bukan cemas. Hubungan sehat bikin kamu itu tenang, bukan malah overthinking, overgiving, atau overdrama. Oke? Kemudian yang keempat, segmen yang keempat, kenapa kita sering abaikan red flag? Jadi kenapa sih kita sering ngabain red flag ini? Pertama, alasannya karena kita takut sendirian. Yang kedua, karena kita pikir mungkin dia bakal berubah. Atau karena kita ngerasa nggak pantas dapat yang lebih baik. Padahal setiap kali kamu bilang nggak apa-apa, padahal hati kamu luka. Ya kan? Kamu sebenarnya lagi ngajarin diri sendiri buat menerima kurangnya cinta. Kamu pantas loh, pantas dapat hubungan yang bikin kamu bertumbuh, bukan terluka terus, yang bikin kamu happy. Tanda cinta itu bikin kamu bahagia, bukan malah kamu down, bukan malah kamu overthinking, kamu stres, kamu jadi nggak mood ngapa-ngapain karena dia. Oke, jadi guys, ini pesan aku untuk kalian. Mulai sekarang, yuk kita lebih peka. Kita harus lebih berani bilang, ini nggak sehat. Saat kamu udah lihat tanda-tanda red flag itu. Dan jangan takut cari yang green flag. Karena kamu pantas dapat hubungan yang bikin kamu jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Entah itu sahabat, pasangan, bahkan keluarga. Kamu punya hak untuk merasa dihargai dan kamu punya hak untuk merasa aman. Oke guys, jadi ini aja dari aku. Kalau video ini relate sama kamu, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kamu juga. Dan pastiin kamu subscribe. Selain subscribe itu gratis, dan itu bikin aku semangat terus untuk membuat video-video yang bermanfaat lainnya untuk kalian. Dan kita bisa saling support, bisa saling berbagi manfaat, dan bisa saling-saling dalam hal-hal positif lainnya. Dan juga kenapa kalian harus subscribe? Karena aku akan bahas lebih banyak tentang self growth, kesehatan mental, mental health, self improvement, be a high value person, dan realita anak muda lainnya. Oke, jadi itu aja guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you on my next video. Ingat, kamu pantas untuk dicintai dengan cara yang sehat, bukan yang bikin kamu stres, overthinking, sakit kepala, nggak dihargai, nggak merasa aman, nggak merasa dilindungi. Apalagi kamu perempuan, kamu itu dikejar, diusahakan, bukan kamu yang mengejar, bukan kamu yang mengusahakan. Oke.
Insya Allah suatu saat akan datang yang gentleman. Dan akan datang teman-teman perempuan kamu yang positif vibes. Selagi kamu memperbaiki diri, selagi kamu membuat batasan dan memberi batasan kepada orang-orang yang gak sehat itu. Ya, jadi jangan takut sendiri. Kalian harus jadi orang yang berdaya, yang mampu berdiri sendiri, yang mampu duduk sendiri ketika orang-orang yang gak sehat itu ada, kamu menghindar, kamu berani duduk sendiri. Nah, insya Allah orang-orang yang sehat akan datang. Oke guys, dadah. See you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.